Thank you. Terima kasih buat kehormatan ini lagi. Terima kasih Pak Anik dan Ibu dan para pemimpin di tempat ini. Buat kehormatan untuk saya bisa membagikan lagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara siap buat firman Tuhan sore ini? Oke. Saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas minggu yang lalu di tempat ini. Nah, mungkin sebelum saya masuk kepada poin saya hari ini atau saya menukik kepada apa yang saya mau bahas dalam kesempatan sore hari ini, saya ingin kasih review, kasih highlight buat saudara yang mungkin saja ada saudara-saudara yang terlewatkan atau mungkin minggu yang lalu saudara tidak hadir dalam pertemuan ini seperti ini, dan saya ingin kasih review sedikit saja dari apa yang saya bahas minggu yang lalu supaya nanti saudara bisa connect. Saudara bisa nyambung dengan apa yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Minggu yang lalu saya membahas tentang the original purpose. Ada sebuah tujuan yang asli, tujuan yang sesungguhnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dan bekerja dengan tujuan. Dan Tuhan menetapkan tujuannya dari sejak awal buat kita adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita bisa berkuasa, kita bisa memerintah. Bahwa manusia tidak akan pernah bisa memerintah tanpa serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan awal Tuhan, sekaligus tujuan yang sejati daripada kehidupan sebenarnya. Makanya kalau ada saudara yang menghidupi tujuan yang lain, jangan-jangan dunia ini telah berhasil menipu kita dan dia telah menyusupkan sebuah tujuan yang palsu kepada kita. Ada banyak orang hidup cuma untuk sukses, hidup cuma untuk kaya. Tidak salah dengan sukses dan kaya. Yang salah adalah ketika sukses dan kaya saudara tanpa tujuan. Kasih arah buat setiap sukses kita. Kasih arah buat setiap kekayaan yang kita ingin capai dalam kehidupan. Supaya kemudian hidup kita menjadi sesuatu yang bermakna. Minggu yang lalu saya membahas ada 4 narasi besar yang Alkitab ingin jelaskan kepada kita. Jadi Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu berisi narasi, ya. Tuhan ingin menjelaskan sesuatu kepada kita lewat Alkitab. Dan ada 4 narasi besar. Yang pertama, mudah-mudahan saudara masih ingat, ada penciptaan, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia supaya kita berkuasa, kita memerintah. Lalu narasi yang kedua dari Alkitab adalah kejatuhan. Jadi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu kemudian jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Jatuh ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Jatuh dari keserupaan dengan. Tolong saudara jangan membuat saya berubah pikiran. Saya selalu punya keyakinan bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang cerdas. Ya, jadi jangan sampai saudara merubah keyakinan saya hari ini. Oke, saya tetap yakin dan percaya. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang cerdas. Jadi ada penciptaan, lalu ada kejatuhan. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya manusia bisa memerintah di bumi ini sebagai representatif Tuhan di bumi ini, kemudian jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Jatuh dalam dosa. Jatuh dari mana? Jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Jatuh dari kemuliaan Tuhan. Makanya Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan. Ya, bukan kehilangan sorga. Kita tidak pernah kehilangan sorga. Manusia waktu jatuh dalam dosa tidak kehilangan sorga. Manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Manusia kehilangan sifat Tuhan. Manusia kehilangan karakter dan cara hidup Tuhan. Sehingga yang dihidupi oleh manusia bukan cara hidup Tuhan. Yang dihidupi oleh manusia adalah cara hidup dosa. Disitulah manusia terkungkung, terpenjara, diperbudak oleh dosa. Nah, itu sebabnya solusi buat kejatuhan manusia adalah penebusan. Itu narasi yang ketiga dari Alkitab kita. Ada penebusan, ada kejatuhan, ada penebusan. Tuhan merancang penebusan, Tuhan merancang keselamatan, dan Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia selamatkan kita, Dia tebus kita dari dosa. Nah, ditebus
Harusnya kita pahami bukan sekedar sebuah upaya Tuhan untuk membawa kita bisa masuk sorga. Itu dangkal kalau menurut saya. Jadi penebusan harusnya kita pahami sebagai upaya Tuhan untuk mengembalikan kita, mengangkat kita kembali, dan mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang semula. Supaya manusia bisa menghidupi kembali kualitas Tuhan, cara hidup Tuhan. Itulah penebusan, itulah keselamatan. Nah, kita ditebus, kita diselamatkan karena Tuhan mau membawa kita kembali kepada kemuliaannya. Itu narasi yang keempat dari Alkitab. Ada penebusan, ada kemuliaan. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama kan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, from glory to glory. Apa itu? Ya dari satu kemuliaan, satu sampai kemuliaan yang sempurna. Kita menjadi sama seperti Kristus. Kita akan memerintah bersama dengan selama-lamanya. Nah, itulah tujuan kehidupan kita. Ada tujuan yang lain? Kalau ada tujuan yang lain, itu pasti dunia telah berhasil menipu kita. Jadi saudara dan saya ada untuk memerintah di dalam keserupaan dengan Tuhan. Ingat, tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak bisa memerintah. Kita tidak bisa berkuasa. Sampai selama-lamanya kita akan apa? Memerintah. Sudah kita baca itu ayatnya kan? Bahwa selama-lamanya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, untuk memerintah, kita perlu serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang minggu lalu saya bahas. Ini saya sampaikan cuma untuk review saja, biasalah manusia gampang lupa ya kan, jadi perlu diulang-ulang. Sekarang katanya pengulangan itu adalah ibu dari pewahyuan. Jadi perlu diulang supaya kita dapat pewahyuan terus. Kadang-kadang sekali kita dengar, belum nangkep ya. 2 kali, 3 kali diulang, baru ting, ada tingnya itu. Kadang-kadang baru ting itu kan. Oke, hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu punya tujuan. Sudah tahu tujuan saudara? Ya, oke, menjadi serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita berkuasa, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Jangan miss dengan tujuan itu, saudaraku ya kan. Jadi nggak apa-apa, jadi sukses nggak apa-apa, jadi kaya nggak apa-apa, tapi serupa dengan Kristus itu ya kan. Jangan salah itu ya. Oke, nah sore ini saya ingin membahas kepada saudara bahwa dalam perjalanan kita menuju tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat kita, ada fasilitas-fasilitas yang Dia siapkan buat kita. Tuh hebatnya Tuhan. Dia nggak cuma kasih tujuan buat kita, tapi Dia siapkan fasilitasnya. Dia ingin memastikan supaya saudara dan saya bisa sampai tujuan gitu loh. Dia Tuhan yang gak biarin kita. Jadi waktu Dia tetapkan tujuannya dan Dia ingin kita sampai kepada tujuannya, Tuhan gak biarin kita. Dia siapkan fasilitas-fasilitas di dalam perjalanan kita ini supaya kemudian kita bisa sampai pada tujuan kita. Percayalah saudaraku, bukan hanya saudara yang mau sampai di tujuan. Tuhan itu lebih mau dari saudara. Dia punya kepentingan untuk saudara dan saya bisa sampai di tujuannya. Amin saudaraku. Itu sebabnya Dia akan kerjakan apa saja dalam kehidupan kita supaya kita bisa sampai kepada tujuannya. Keren kan Tuhan kita kan? Dia Tuhan yang gak pernah biarin kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab supaya kita bisa sampai kepada tujuannya. Oke, yuk kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Cukup panjang pembacaannya, tapi saya berharap saudara bisa sabar mengikuti pembacaan ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan secara cepat buat saudara. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara suka dengan judul, hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang the original purpose kita, hari ini saya ingin berbicara bahwa di dalam perjalanan kita menuju tujuan itu, Tuhan menyiapkan fasilitas. Jadi fasilitas di dalam perjalanan. Ayat yang pertama dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sayang banget, bangsa Israel, Tuhan sudah bebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan bawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi lewati sebuah perjalanan kan, lewati padang gurun. Tapi ayat yang kelima ini bilang bahwa sebagian besar dari mereka kandas. Coba bilang dulu sama-sama, bagian yang terbesar. Kalau bagian yang terbesar itu artinya apa tuh ya? Majority, terbanyak. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Jangan-jangan gini, banyak sih yang jadi Kristen, tapi yang bisa sampai di tujuan bisa-bisa nggak banyak. Udahlah, saudara udah tertekan dengan kata-kata saya. Saudara, gak apa-apa, saya lanjutin aja ya. Oke. Sekali lagi, bagian yang terbesar kandas. Doa saya buat saudara, saudara tidak termasuk dengan bagian yang terbesar itu. Lumayan satu yang amin sih ya. Gak apa-apa sih, lumayan. Yang penting ada daripada gak ada ya kan. Tapi memang kan dari yang banyak, satu amin kan minoritas sih kan. Memang Alkitab tuh nggak salah. Bagian terbanyak kandas. Ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Katakan sama-sama, contoh bagi kita. Jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan ternyata bagian terbesar dari bangsa Israel yang dikeluarkan, diselamatkan Tuhan dari perbudakan di Mesir itu kandas di padang gurun, di tengah jalan. Mereka tidak sampai tujuan. Itu jadi contoh buat kita. Katakan sama-sama, jadi contoh. Jadi semuanya ini apa katanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat yang seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Sudah bisa bayangkan, satu hari orang Israel yang mati bisa 23.000 Pak. Ini kesibukan terbanyak orang Israel di padang gurun itu, kuburin orang mati, saudaraku. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Tuh mati terus. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi satu hari mereka berontak, bersungut-sungut, ditampar sama malaikat, mati semua. Ayat 11. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Itu tema lain tuh, itu judul lain tuh. Itu judulnya penghalang dalam perjalanan. Kalau saya masih ada 1 minggu lagi, mungkin dikasih kesempatan oleh Panik untuk menjelaskan ini karena berseri. Tapi sayang kan saya Rabu balik, jadi saya nggak punya kesempatan untuk membahas. Jadi hari ini saya memutuskan supaya saudara bisa pulang dengan damai. Saya memutuskan untuk menjelaskan kepada saudara fasilitasnya aja supaya lebih enak gitu kan. Kalau saya kayaknya meninggalkan jemaat ini dengan penghalang dalam perjalanan, kasihan saudara ya kan. Jadi saya memutuskan untuk memilih fasilitas ya kan. Kayaknya butuh fasilitas saudara ya kan. Jadi wajah saudara kayaknya butuh fasilitas ya kan. Jadi saya lebih memilih itu Panik.
Saya mengabaikan ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Karena itu bicara penghalang-penghalang dan penghambat-penghambat kita dalam perjalanan. Dan saya lebih memilih untuk membahas kepada saudara fasilitas dalam perjalanan. Oke. Singkat cerita, terbanyak dari mereka tewas, Pak, kandas di padang gurun. Mereka tidak sampai ke tujuan mereka. Ayat 11. Ini. Semuanya ini telah menimpa mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Jadi semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Diulang lagi, Pak. Kalau ada sesuatu yang diulang sampai 2 kali ini berarti butuh perhatian kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai diulang itu berarti penting, Pak. Jadi apa yang ditulis oleh Alkitab tentang bangsa Israel itu contoh, itu peringatan buat kita. Katanya semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hei, saudara yang merasa diri bisa, saudara yang merasa diri kuat, saudara yang merasa diri mampu, saudara yang merasa berhasil dalam hidup, hati-hati, hati-hati. Sebab itu katanya, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terbanyak kesalahan kita adalah gini, kita salah paham, Pak, kita salah sangka dalam hidup. Bangsa Israel salah sangka, mereka salah menyangka, mereka pikir mereka bisa, mereka pikir mereka mampu, mereka pikir mereka kuat, mereka pikir mereka oke-oke aja. Tapi ternyata gini, sesuatu datang dalam kehidupan dan terbukti mereka nggak ada apa-apanya. Mereka roboh, mereka kandas, mereka terganjal, mereka tewas di padang gurun. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Baru ditutup dengan ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan, katakan sama-sama, biasa. Enggak ada yang luar biasa. Semua biasa aja. Tapi yang biasa ini bisa mengganjal kita kalau kita enggak waspada dan hati-hati dalam kehidupan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ingin datang kepada saudara dengan 3 fasilitas yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini. Tadinya saya mau membahas 21 fasilitas. Tapi masalah saudaraku ya kan, waktu kita terbatas. Saya nggak mungkin bahas 21 fasilitas saudaraku ya. Lalu persoalan kedua adalah begitu fasilitas ke-20 saya ragu. Saudara masih ingat nggak fasilitas pertama gitu kan. Jangan saudara lupa, ya, kebanyakan. Okay. Jadi guru saya mengatakan bahwa kalau khotbah 3 yang terbaik. Saya hari ini datang kepada jemaat Ecclesia Hills dengan yang terbaik. 3. 4 kebanyakan, 2 tidak apa-apa, 1 tidak berdosa. Tapi kalau nggak ada poin, kata lu jangan khotbah lah. Masa lu nggak khotbah nggak ada poin, ya kan gitu. Ya 1 katanya nggak apa-apa, tidak berdosa. 2 nggak masalah. 3 terbaik, Pak. Jadi hari ini saya datang kepada saudara dengan yang terbaik. Berapa yang terbaik? 3. Ini nggak ada urusannya sama Pilpres kemarin, saudara. Tidak ada sama sekali. Walaupun saya memilih Ganjar dan Mahfud itu, tidak ada sama sekali, saudara. Kan sudah lewat lah semua itu ya. 3 itu yang terbaik. Kalau 4 kebanyakan juga sih. Fasilitas yang pertama yang Tuhan siapkan. Ini kan pelajaran dari perjalanan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka dengan bentuk tiang awan dan tiang api, betul? Jadi fasilitas pertama yang Tuhan siapkan buat kita dalam perjalanan ini, belajar dari perjalanan bangsa Israel adalah Tuhan menyiapkan penyertaan dan tuntunannya. Katakan sama-sama, penyertaan dan tuntunan. Bangsa Israel tuh jalan di padang gurun. Itu kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan tahu kan. Kalau saudara masuk lewat Mesir,
Nah, dari Mesir saudara akan masuk ke Israel tuh saudara akan lewati padang gurun. Itu tandus Pak, kering Pak. Itu saudara bingung kalau ada di situ mungkin mau kemana ya gitu kan. Semua padang gurun begitu. Sama kayak di atas kali kan. Kalau di udara juga begitu kali kan kita bingung kan. Enggak, tapi tenang. Tuhan mau bawa bangsa Israel sampai kepada tujuannya. Tujuannya adalah tanah perjanjian kan. Itu sebabnya kemudian dalam perjalanan itu Tuhan menyertai mereka. Tuhannya nggak kelihatan kan. Nah, apa yang membuat bangsa Israel tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka? Tuhan bikin tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api ini pertama adalah fungsinya dia sebagai perlindungan buat bangsa Israel, betul? Kalau ada tempat yang paling gak enak, yang paling gak nyaman di muka bumi ini adalah padang gurun, saudara. Padang gurun itu gak enak banget, siang panasnya minta ampun, terik. Kalau malam dia bisa berubah jadi dingin sekali Pak. Jadi padang gurun tempat yang paling gak enak, saudara. Tapi itu yang saya bilang, waktu Tuhan bawa mereka masuk dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat mereka tanah perjanjian. Tuhan gak biarin mereka. Tuhan sertai mereka lewat tiang awan dan tiang api. Kenapa tiang awan? Karena supaya gini bangsa Israel tidak kepanasan. Ada tiang awan yang bukan hanya melindungi mereka sebagai bukti daripada penyertaan Tuhan. Tapi yang berikut juga adalah itu jadi tuntunan buat mereka. Amin, saudaraku. Jadi tiang api kalau malam berubah jadi tiang api, tiang awan itu. Supaya apa? Bangsa Israel gak kedinginan. Supaya mereka dapat cahaya terang, mereka tahu sekitar mereka. Jadi Tuhan itu begitu baik buat mereka. Ini yang saya mau beritahu sama saudara. Bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, penyertaan Tuhan itu diberikan kepada kita itu supaya apa sih? Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Penyertaan Tuhan buat kita itu bukan supaya kita nyaman, sekedar nyaman. Tapi supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Dan bukan hanya penyertaan. Tiang awan dan tiang api itu juga menjadi tuntunan buat bangsa Israel. Waktu tiang awan, tiang api ini jalan bergerak, mereka mesti bergerak Pak. Ketika tiang awan, tiang api ini berhenti, mereka mesti berhenti. Mereka bangun tenda mereka, mereka bikin tenda-tenda, kemah-kemah mereka berdiam di situ. Nanti beberapa lama kemudian tiang awan, tiang api itu bergerak lagi. Nah, mereka harus bergerak, bongkar lagi tenda mereka. Makanya waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan gak suruh bawa batu bata Pak. Tuhan gak suruh bawa semen. Tuhan suruh bawanya apa? Kemah, tenda. Yang kedua Tuhan suruh bawa apa? Sekop. Pernah baca gak ayatnya? Tuhan suruh bawa sekop. Kenapa Tuhan suruh bawa sekop? Oh, saudara belum tahu ya? Kalau mereka berkemah di suatu tempat yang awan, tiang api ini berhenti Pak. Mereka pasang tenda kan? Mereka pasang tenda. Mereka buang airnya di mana? Ya di situ. Makanya mereka disuruh bawa skop. Untuk apa tuh? Gali lubang. Mereka mau kecil, mau besar, mereka buang. Mereka tutup Pak. Bayangin. Kalau udah sebulan di situ Pak. Satu keluarga 4 orang aja keluarga berencana gitu. Suami, istri dan 2 orang anak. Kalau seorang sekali aja Pak. Sehari. Saudara hitunglah sebulan udah berapa lubang di situ saudara. Udah gak sehat kan. Udah gak sehat makanya tiang awan, tiang api akan bergerak lagi tuh. Mereka bongkar lagi tenda mereka. Mereka jalan lagi kemana tiang awan itu bergerak. Mereka ikutin. Sampai tiang awan, tiang api itu berhenti. Mereka bangun lagi kemah mereka. Gitu lagi saudaraku. Jadi tiang awan, tiang api itu bukan hanya perlindungan dan penyertaan buat mereka. Tapi juga tuntunan. Karena Tuhan mau memastikan mereka sampai di tujuan kan. Sama dengan hidup kita Pak. Tuhan itu menyertai saudara, yes. Tuhan itu melindungi saudara, udah pasti. Gak usah saudara tanya lagi tuh. Tapi yang paling penting adalah gini. Tuhan bukan hanya menyertai saudara dan melindungi saudara. Dia Tuhan yang mau menuntun saudara. Masalah terbanyak dari kita mau disertai, kita mau dilindungi, tapi kita gak mau dituntun.
Kita cuma mau disertai, kita cuma mau dilindungi. Tapi berapa banyak kita yang enggan untuk dituntun. Karena saya mengerti gini, disertai, dilindungi, ditolong, itu jauh lebih gampang daripada dituntun. Dituntun itu gak gampang, saudara, butuh ketaatan di situ, saudaraku. Butuh hubungan kita, butuh trust, kita butuh mempercayai dia. Butuh ketaatan dari kita, gak gampang. Kalau ditolong kan gampang, disertai kan gampang, dilindungi kan gampang. Kita maunya dilindungi, kita maunya disertai doang kan. Tapi kita gak mau dituntun. Berapa banyak kali gini, jujur dalam kehidupan, terbanyak kehancuran kita adalah karena gini. Kita tidak membiarkan diri kita dituntun Tuhan. Kita membiarkan diri kita dituntun oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kita dituntun oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Bahkan hari ini kita dituntun oleh Google mungkin lebih banyak daripada firman Tuhan. Kita lebih mempercayai Google, kita lebih mempercayai apa kata pakar, kita lebih mempercayai apa kata orang daripada kata firman Tuhan. Kita lebih mempercayai apa yang ada di pikiran kita daripada apa yang firman Tuhan katakan. Terbanyak kita hancur di situ sebenarnya. Karena kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Padahal tuntunan adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kemudian kita bisa sampai kepada tujuan. Tapi berapa banyak kita mau dituntun? Kita cuma mau ditolong, kita cuma mau dilindungi, kita cuma mau disertai Tuhan. Tapi kita enggan untuk dituntun oleh Tuhan. Karena itu yang saya bilang, untuk dituntun butuh trust kita sama Tuhan. Kita butuh taat sama Tuhan. Hari ini doa saya buat saudara, saudara menjadi orang-orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Amin. Saudara boleh punya kepintaran, oke lah. Puji Tuhan buat semua kepintaran, buat semua pengetahuan. Saya tahu saudara orang-orang terpelajar, saudara punya pengetahuan. Puji Tuhan buat semua itu. Tapi tolong, jangan andalkan pengetahuanmu di atas Tuhan. Semua pengetahuan kita ada batasnya. Semua kehebatan kita ada batasnya. Nggak amin juga nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Tapi benar aja, bahwa semuanya itu ada batasnya kan? Ada batasnya. Ini fasilitas yang pertama yang Tuhan berikan buat kita. Penyertaan dan tuntunannya. Tuhan berikan buat kita. Berikan hidup saudara untuk dituntun Tuhan. Bukan hanya disertai dan dilindungi Tuhan. Biarkan saudara jadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Terlepas saudara punya pengetahuan yang hebat. Harusnya begini saudara. Semakin kita punya pengetahuan lebih banyak, semakin kita punya pengalaman lebih banyak, kita akan jadi orang-orang yang terbuka terhadap campur tangan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sayangnya kan gini, makin banyak gini, orang makin banyak punya pengetahuan, orang makin banyak punya pengalaman, dia merasa makin bisa dan lebih pintar dari Tuhan. Itu kesalahan terbanyak manusia. Padahal sebenarnya gini, orang yang lebih punya banyak pengetahuan, lebih punya banyak pengalaman, akan jadi orang-orang yang semakin membuka diri terhadap campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Seharusnya pengalaman dan pengetahuan saudara itu memperbesar kapasitas kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang terbuka terhadap intervensi dan campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan jadi orang yang merasa bisa, sok tahu, merasa mampu, enggak. Harusnya semakin saudara pintar, semakin saudara punya banyak pengalaman, saudara semakin jadi orang-orang yang terbuka terhadap tuntunan dan campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Fasilitas yang kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuntun mereka bawa masuk dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan untuk sampai di tujuan tanah perjanjian. Tuhan menyediakan fasilitas kedua. Tuhan siapkan dan sediakan mujizat dan berkatnya. Ada mujizat dan berkat yang Tuhan siapkan buat bangsa Israel. Amin. Tiap hari bangsa Israel, saudaraku, makannya dari mana dong? Padang gurun ini. Apa yang kita bisa tanam di padang gurun? Gak ada.
Itu nggak akan pernah bisa tumbuh. Tanam apa di padang gurun bisa tumbuh? Gak bisa. Makannya dari mana? Tenang. Ada Tuhan yang menyediakan fasilitas buat mereka. Tiap hari Tuhan kirim mana, Pak? Itu roti dari sorga langsung, Pak. Mereka bangun pagi-pagi, mereka buka tenda mereka. Wih, mereka ketemu roti, Pak. Roti dari sorga. Sorga bakery supply roti tiap hari buat mereka. Mujizat kan? Berkat kan? Mereka makan tanpa pernah menanam, Pak. Tuhan siapkan semuanya buat mereka. Minum dari mana? Minum. Ini padang gurun ditandus nih. Minum dari mana? Oh, tenang. Tuhan siapkan. Tanpa perlu diproses. Langsung bisa diminum. Dari bukit batu. Tuhan bilang gini, Musa, ambil tongkatmu. Katakan kepada bukit batu itu. Bukit batu keluar air, Pak. Orang Israel bisa minum dari situ. Keren gak sih? Keren banget kan? Dahsyat. Bosen makan bakery, Pak. Mana bosen kan? Mana lagi? Bread terus, ya kan? Bangsa Israel bilang, Musa, masa bread melulu? Di Mesir kita makan daging. Masa di sini kita makan roti melulu? Rotinya nggak jelas lagi nih. Gini melulu rasanya. Bosan mereka. Tenang. Tuhan siapkan buat mereka. Tiba-tiba burung dari mana datang, suruh. Burung nggak tahu dari mana datang hinggap ke tenda-tendanya bangsa Israel. Mereka bisa makan stik burung, suruh. Dahsyat. Tuhan siapkan. Amin. Ada berkat, ada mujizat yang Tuhan siapkan. Tapi ini yang saya mau saudara perhatikan. Bahwa berkat dan mujizat itu cuma fasilitas. Ulang. Berkat dan mujizat itu cuma, dia bukan tujuan. Kalau tujuan saudara kejar. Kalau fasilitas nggak perlu dikejar. Saya ulang. Ini karena jam-jam berbahaya, saya ulang. Tujuan itu perlu saudara kejar, fasilitas nggak perlu dikejar. Fasilitas itu akan mengikuti. Kejar tujuannya, fasilitas yang pasti saudara dapatkan. Nah, berkat dan mujizat itu bukan tujuan. Itu cuma fasilitas. Kesalahan terbanyak dari kekristenan masa kini adalah kita mengejar fasilitas. Kita jadikan fasilitas sebagai tujuan kehidupan. Kita ibadah, kita doa, kita melayani cuma untuk berkat. Padahal bukan itu harusnya. Betul gak sih? Sudah datang supaya diberkati. Masa sudah datang kebaktian supaya diberkati? Enggak dong. Berkat itu fasilitas. Bukan tujuan. Jangan salah makanya saudaraku. Teologi kemakmuran hari-hari, Injil kemakmuran yang memenuhi banyak mimbar-mimbar gereja dan keselamatan masa kini telah menyesatkan kita akhirnya. Kita menjadikan yang fasilitas jadi tujuan. Enggak lah. Tujuan kita apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita bisa berkuasa, kita bisa memerintah. Berkat, mujizat, itu fasilitas. Kalau itu fasilitas, kita mengerti, kita paham harusnya begini. Semua berkat yang saudara nikmati harus membawa saudara kepada tujuan. Benar gak sih? Harusnya gini, semakin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bukan semakin jauh dari Tuhan. Gitu gak sih? Loh, saudara semakin diberkati, saudara semakin jauh dari Tuhan. Kan aneh, saudara berarti menjadikan berkat itu jadi tujuan saudara berarti. Enggak dong. Semakin saudara diberkati, semakin saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, saudara semakin menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena berkat dan mujizat prinsipnya adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Kalau semua berkat yang saudara terima dalam hidup tidak membawa saudara semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, ada yang salah dengan hidup saudara.
Kalau semua berkat yang saudara terima tidak menjadikan saudara suami yang semakin serupa dengan Tuhan, hei, saudara sedang salah dalam kehidupan. Bu, kalau semua berkat Tuhan yang ibu alami, yang ibu terima dari Tuhan, tidak membawa ibu semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, ada yang salah kayaknya dengan hidup ibu. Harusnya kita akan menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Ada karakter, sifat, dan cara hidup Tuhan yang semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Itu ciri orang yang diberkati itu. Saya tahu, saudara sedang hidup di sebuah negara yang sangat mendewakan money dan kesuksesan. Itu tantangan buat saudara. Tapi saya yakin dengan saudara. Saya lihat wajah saudara sih, saya optimis. Saudara bisa hidup di Australia, saudara cari uang, bekerja di Australia, tapi saudara punya nilai, bukan nilai hidup orang Australia, harusnya. Saya orang Indonesia, saya melayani di Indonesia, hidup di Indonesia, tapi nilai saya bukan nilai Indonesia dong. Nilai saya adalah the kingdom of God, kerajaan Allah. Kita sama kan punya nilai harusnya. Kita bisa ada di negara yang berbeda. Kita bisa hidup di sebuah budaya yang berbeda-beda. Tapi budaya kita tetap sama sebenarnya. Budaya kita adalah budaya kerajaan Allah. Amin. Iya dong. Jangan sampai gini. Cara hidup dan nilai-nilai orang sini mengubah value hidup kita. Enggak, value kita tetap the kingdom of God. Kita tahu tujuan kita. Amin. Ya, aminnya kayaknya berat nih. Enggak apa-apa. Saya tahu enggak gampang untuk menyampaikan ini kepada saudara. Saya sudah pikirkan semua resikonya. Resiko terberat saya adalah enggak usah diundang lagi tuh pendeta tuh kayaknya. Saya sudah pikirkan resiko itu. Dan itu terserah saudara. Karena saya datang ke sini bukan untuk menyenangkan saudara kan. Saya datang untuk menyatakan kebenaran kepada saudara. Terlepas saudara suka atau tidak suka. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyampaikan kebenaran buat saudara. Oke? Saya optimis ngelihat wajah saudara sih. Amin. Jangan salah, bro. Jangan jadikan fasilitas tujuan. Kita harus memahami begini, fasilitas disediakan untuk menolong dan membantu kita bisa sampai tujuan. Amin. Yes. Karena wajah saudara sudah tertekan, saya masuk kepada fasilitas yang ketiga saja lebih baik. Fasilitas yang ketiga ini saya percaya saudara suka semua. Semua saudara suka ini pasti. Kalau fasilitas kedua kan saudara suka kan. Ini fasilitas ketiga saya jamin saudara suka banget. Fasilitas yang ketiga yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini adalah pencobaan dan masalah. Loh, kok saudara ketawa saya ngomong? Tadi baru fasilitas kedua nggak ketawa saudara. Sudah suka kan? Tolong jangan berubah keyakinan saya sama saudara. Saya tetap meyakini saudara ini orang-orang cerdas. Fasilitas yang ketiga adalah ayat 13 bilang itu kan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan ya. Jadi nggak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Kasih tahu, masalah lu biasa. Nggak luar biasa. Yang bikin luar biasa tuh kita kadang-kadang. Kita yang terlalu lebay. Orang Jakarta bilang lebay. Lebay itu apa ya? Berlebihan. Kita aja yang kadang-kadang biasa bu masalahnya. Tapi ini luar biasa bu. Saya hampir gak sanggup. Kan hampir. Baru hampir gak sanggup. Bangsa Israel waktu dia berjalan keluar dari tanah Mesir, Tuhan bawa mereka masuk dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan itu, mereka mengalami masalah demi masalah. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami pencobaan. Itu yang saya bilang, akhirnya mereka kandas banyak. Itu yang tadi ayat 12 bilang, siapa yang menyangka ia kuat, hati-hati.
supaya dia jangan jatuh. Jadi bangsa Israel merasa bisa. Tapi ternyata gini, waktu masalah datang, pencobaan datang, terbukti mereka rapuh. Mereka gak ada apa-apanya, saudaraku. Mereka gak kuat ternyata. Boleh saya beritahu kepada saudara, berarti masalah dan kesulitan itu adalah fasilitas sebenarnya yang diberikan kepada kita dalam perjalanan ini untuk membuktikan sebenarnya kepada kita kan, bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar enggak nih? Loh, saya mau tanya sama saudara, bagaimana caranya supaya kualitas Kristus muncul dalam kehidupan kita? So kemudian gini, ada sifat, ada karakter Kristus, ada kualitas Kristus, ada cara hidup Kristus yang kemudian bertumbuh dan bisa termanifestasi dari kehidupan kita. Ya, gimana caranya? Saya tanya sama saudara, bagaimana caranya gini, supaya saya bisa mengampuni orang lain? Bagaimana saya bisa mengeluarkan kualitas pengampunan dari hidup saya? Gimana caranya? Perlu ada orang dan situasi yang mengecewakan saya. Perlu ada situasi orang yang mungkin menyakiti saya. Di situ saya bisa lepaskan pengampunan dari hidup saya. Oh, kalau nggak ada yang menyakiti, gimana saya bisa mengampuni, Pak? Bagaimana kualitas kesabaran itu bisa muncul dari hidup saya? Perlu ada situasi, kondisi, keadaan yang membuat saya bisa sabar. Bagaimana saya bisa rendah hati? Bagaimana saya jadi gak sombong dalam kehidupan? Perlu ada sesuatu, situasi, keadaan yang meremukkan ego saya, meremukkan kesombongan saya, sehingga kerendahan hati bisa keluar kan? Ada beberapa orang yang terlalu sombong dalam kehidupan. Tuhan perlu remukan kesombongan kita dengan cara apa kadang-kadang? Bangkrut, sakit di ruang ICU. Oh, saya ketemu dalam pelayanan 34 tahun. Saya belum lama melayani, baru 34 tahun. Dalam 34 tahun saya melayani, saya ketemu banyak orang sombong banget, Pak. Pengusaha sukses, kaya raya, karena banyak uang sombong kan. Merasa bisa, tapi waktu masuk rumah sakit di ruang ICU, Pak, semua selang, Pak. Wah, waktu masih kaya, masih sukses, Pak. Waduh, kita datang aja nggak dihargai, Pak. Ada pendeta datang, siapa dia? Nanti tunggu. Gitu, Pak. Mau berdoa, Pak, pendeta. Nah, yaudah saya lagi sibuk lah. Gitu. Sombong banget, sok banget. Begitu sakit masuk ruang ICU semua selang, Pak. Napasnya satu. Gitu. Kan kami mesti sadar kan, Pak. Kita datang. Bisikin di telinganya. Pak, saya pendeta, Pak. Kita berdoa ya, Pak. Nangis. Kan bisa tuh dengar tuh. Kadang-kadang air mata keluar. Pak, percaya Tuhan, Pak. Kita doa ya. Gitu aja. Dulu waktu masih gagah, sehat, banyak uang, sukses. Wow, sombongnya minta ampun. Waduh, saya sering lah ngalamin yang begitulah. Ada pengusaha kadang-kadang Tuhan izinkan kebangkrutan, datang. Baru ngomong, ya Pak, saya bersyukur Pak, saya bangkrut. Kok bersyukur? Iya Pak, kalau saya nggak dibikin bangkrut gini Pak, saya sombong. Ya kan, mulai ngerti tuh. Kadang-kadang gini, ada hal-hal situasi terjadi dalam hidup kita, tanpa saudara sadari sebenarnya, itu fasilitas loh yang Tuhan beri. Masalah, kesulitan, pencobaan itu fasilitas. Lumayan, ada 2 amin. Lumayan. Ada wanita-wanita yang terlalu angku dalam kehidupan, mau mendominasi suaminya, merasa diri bisa, merasa bisa mampu dan punya segalanya. Seringkali Tuhan datang kan untuk mematahkan ego kita, keangkuhan kita. Tuhan seringkali izinkan masalah rumah tangga terjadi. Si wanita sombong ini datang ke pendeta. Pak pendeta, tolong saya Pak, suami saya pergi sama kuntilanak Pak. Kadang-kadang kan gitu kan. Tuhan izinkan. Sudah mulai melihat masalah dan pencobaan itu bagus.
Makanya kalau saudara nggak punya perspektif kingdom ya, kerajaan Allah berat. Saudara akan melihat masalah, kesulitan, pencobaan, sesuatu yang membinasakan, menghancurkan saudara. Saudara nggak akan melihat ini sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan izinkan terjadi untuk menumbuhkan semua karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, kalau di Australia mungkin nggak ada ya. Kalau di Indonesia kan banyak barang palsu kan. Aspal. Asli tapi palsu ya. Saya beli misalnya apalah pasta gigi kah, mereknya kelihatan asli, bagus. Pertanyaannya gini, dari mana saya bisa tahu bahwa gini, yang di dalam itu benar-benar pasta gigi, pasta gigi nih misalnya kan. Saya tahu dari mana di dalam ini memang, jangan-jangan isinya cuma saus tomat sebenarnya, bukan pasta gigi sebenarnya. Cuma kemasannya pasta gigi, tapi dalamnya sebenarnya saus tomat. Bagaimana? Supaya saya bisa mengetahuinya. Sederhana kan? Saya mesti buka tutupnya, lalu kemudian apa? Saya tekan, saya pencet. Yang keluar apa? Yang keluar apa? Waktu saya pencet, saya tekan, kalau yang keluar saus tomat, ini berarti cuma kemasannya doang nih pasta gigi. Dalamnya palsu. Tapi kalau waktu saya pencet, saya tekan, yang keluar dari pasta gigi, ini asli. Sekarang saya tanya, saya tahu dari mana di dalam saudara Yesus, di dalam saudara Tuhan. Saya tahu dari mana? Dari saudara kebaktian? Enggak lah. Saya tahu saudara kebaktian, saya cuma saudara Kristen. Tapi di dalam saudara Tuhan Yesus atau yang lain saya kan nggak tahu. Dari mana saya tahu di dalam saudara Yesus? Tekanan perlu datang kan? Masalah perlu datang. Ketika masalah datang dalam hidup saudara, tekanan datang dalam hidup saudara, yang keluar dari hidup saudara apa? Itu tuh, yang keluar itu menunjukkan di dalam saudara Tuhan atau hantu. Kalau yang keluar waktu saudara ditekan, yang keluar setan lu ya. Ya memang setan dalam saudara, jangan-jangan. Yang keluar persungutan, yang keluar amarah, yang keluar kepahitan, kebencian. Ya jelas yang di dalam saudara bukan Tuhan sebenarnya. Saudara cuma kemasannya aja Kristen, dalamnya bukan. Nah, saya taunya dari mana? Itu dia. Masalah datang, tekanan datang, pencobaan. Makanya kan bagus. Makanya saya bilang, pencobaan itu bagus kan? Sayangnya bangsa Israel waktu masalah datang, pencobaan datang, mereka kandas Pak. Jadi waktu masalah datang, di dalam mereka nggak ada Tuhan. Yang di dalam mereka tuh Mesir. Bukan Tuhan. Makanya mereka kandas. Hari ini, masalah perlu datang dalam hidup kita. Maka Tuhan izinkan pencobaan, masalah, kesulitan datang untuk apa sih? Sebagai fasilitas sebenarnya. Untuk menunjukkan dan memberitahu kepada kita yang di dalam kita ini Tuhan atau bukan. Lalu berikutnya itu fasilitas untuk menunjukkan dan memberitahu kepada kita begini, ayo lihat masalah ini dengan benar. So kemudian gini, saudara gini ya, ini yang saya mau sampaikan. Masalah tidak otomatis membuat saudara bertumbuh. Saya ulang, masalah tidak membuat otomatis saudara bertumbuh. Saudara hanya bertumbuh ketika masalah datang, saudara memberi respon yang benar terhadap masalah saudara. Saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara memberi respon yang salah terhadap masalah saudara, saudara tetap begitu-begitu aja, saudara nggak bertumbuh. Betul nggak saudara? Tapi perlu nggak masalah? Perlu. Masalah sebagai fasilitas. Makanya itu dipakai bahasa Latin, itu problema. Problema itu ternyata pengertiannya itu apa tuh? Dilemparkan ke depan. Katakan sama-sama, dilemparkan ke depan. Dilemparkan itu nggak enak. Tapi ke depan. Pengertian problema itu dilemparkan ke depan. Supaya kita bisa sampai semakin mendekati tujuan dan sasaran kita. Gitu loh. Makanya hari ini kalau ada 1-2 saudara sedang mengalami masalah, bagus itu. Masalah akan datang menolong kita. Pertama, dia menolong kita untuk menunjukkan apa yang ada di dalam kita.
kualitas yang ada dalam kita. Yang kedua, masalah datang bagus untuk menolong kita semakin bertumbuh, makin serupa dan segambar dengan Dia. Kalau saudara punya respon yang benar dalam kehidupan. Amin, saudaraku. Tapi tenang, ini kabar baik buat saudara. Tidak pernah ada masalah pencobaan yang datang setengah paket. Selalu datangnya full paket. Masalah dan jalan keluarnya. Gak pernah datang setengah dia, Pak. Dia selalu datang masalah dan, tadi ayatnya bilang kan, buat Tuhan setia, sebabnya Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya. Tapi masalah saya gak ada jalan keluarnya, malah tambah berat. Belum. Ada jalan keluarnya. Cuma saudara belum lihat aja. Ada pasti. Amin. Iya. Karena Tuhan gak pernah izinkan masalah datang setengah paket. Tuhan selalu mengizinkan masalah itu datang full paket. Masalah dan jalan keluarnya. Amin. Kalau saudara belum lihat jalan keluar, bukan tidak ada, belum. Percayalah, pasti ada jalan keluar. Makanya saya suka dengan ayat ini. Tuhan gak janji jawaban, Tuhan janji jalan keluar. Kita maunya jawaban kan? Tuhan kasihnya apa? Katakan sama-sama, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu apa? Ada prosesnya, Pak. Kita maunya instan, jawaban. Tapi Tuhan mau kasih jalan keluar. Karena kalau saudara ketemu jalan keluarnya, wah dahsyat. Dan kalau jalan keluar itu saudara betul taat, makanya mau dituntun gitu loh. Amin. Udah, itu aja 3 fasilitas ya yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini. Apa? Fasilitas yang pertama? Ya ampun, baru 20 menit yang lalu saya sampaikan. Penyertaan dan tuntunannya dalam hidup kita. Jangan cuma jadi orang yang mau disertai Tuhan, tapi mau dituntun Tuhan. Amin. Yang kedua, mujizat. Dan ini kalau mujizat cepat, saudara, mujizat dan cepat. Mujizat dan berkat. Amin. Percayalah, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Saudara gak perlu ragukan itu. Dan yang ketiga, ada masalah. Hari ini lihat masalah bukan sebagai sesuatu yang menghancurkan saudara. Lihatlah masalah sebagai sebuah fasilitas untuk saudara makin sampai kepada tujuan Tuhan. Jangan menyerah. Setiap masalah saudara pasti ada jalan keluarnya. God bless you all. Tuhan berkati.